Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda. Sebelum saya mulai, saya akan coba buka masker dulu karena sudah berada di ruangan dengan narasumber juga sudah mengatur jarak. Jadi saya akan berdialog dengan Bapak Ketua atau Kepala LPD Kedonganan berkaitan dengan bagaimanakah peran LPD dalam situasi pandemi. Sudah beberapa kali saya mewawancarai LPD, tapi tentu masih menarik juga karena pandemi COVID ini kita belum tahu akan berakhirnya kapan. Bagaimana peran LPD sebagai lembaga keuangan mikro yang ada di desa adat. Ini yang harus kita tetap terus gali untuk memberikan semangat. Kita sapa dulu Pak Ketut Madre, gitu ya. Om Swastiastu Ketut. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Punapi Gatra sehat ya. Rahayu Rajang Astungkare sehat. Dalam Hari Raya Galungan ini ada program rutin ya. Karena tadi saya lewat di depan ada pembagian daging babi dan juga beras kalau tidak salah. Mungkin bisa disampaikan itu sebentar apa yang menjadi program rutin sejak kapan ini ada untuk Hari Raya Galungan? Baik, pertama terima kasih kepada Bali TV, Bali Pos yang telah nyamperin kami ke LPD Desa Adat Kedonganan dalam rangkaian melaksanakan kegiatan rutinitas ini setiap 6 bulan. Dan kalau berdasarkan data dari tahun 2011 ya sudah melakukan. Ya, terus makin Presiden Margi Astungkare masih bisa kita jalankan dengan konsisten panumai atau janji. Karena bagi tiang dalam hubungan dengan kita memberi layan kepada masyarakat, bahasa kita di LPD itu adalah panumayu, janji. Ya, pertama janji yang kita berikan kepada masyarakat sudah tentunya melayani masyarakat semaksimal mungkin. Kedua, menjaga dana masyarakat sebaik-baiknya. Yang ketiga sudah tentunya memberi reward bagi yang benar-benar yakin dan percaya menempatkan dananya di LPD Kedonganan. Nah, sehingga kami tidak memungkiri krama kami ada 3, yaitu ada krama Wat ya, asli yang memang asli di Desa Adat Kedonganan. Itu lebih kurang jiwanya mungkin udah 5.300 jiwa. Sedangkan kalau berdasarkan Sanemipel dan Banjar itu enten 1.200 ngelintang, 1.230-an. Ya. Itu. Dan lanjut enten Krama Tamiu. Nah, Krama Tamiu juga sangat serius dan percaya. Artinya di mana tanah dipijak di situ dijunjung, termasuk LPD-nya dijunjung juga oleh Krama Tamiu. Dan 3 Tamiu juga terlibat Riki. Nah, dari semua janji-janji itu salah satu yang hari ini kita lakukan adalah pembagian daging babi. Pembagian daging babi ya? Ya, daging bawi ya. Daging bawi dan apa saja selain daging babi? Di samping itu juga kita namanya menjanji sama masyarakat bentuknya ngaben masa. Oke. Ini kan masa pandemi nih Pak Patut semua ekonomi sulit. Saya kira LPD juga terpengaruh ya. Pasti ada penurunan pembayaran segala macam. Masih tetap bisa bagi-bagi ini. Ini bagaimana caranya gitu ya? Dan tiang kan kalau terkait dengan secara manajemen operasional pasti sudah yang disebut dengan BOPO kita ya. Biaya operasional jauh lebih tinggi sekarang daripada pendapatan. Nah, sehingga terjadi mismatch. Artinya secara manajemen keuangan ini menurun dia. Nah, ini terbukti dari dulu aset kita 400 lebih ya, 412 miliar. Sekarang aset 395 miliar. Itu penyebabnya kenapa? Itu kan turun itu. Karena kita harus berpikir kepada krama. Kalau dulu LPD ini besar kan karena krama. Baik krama Wat, krama dan Tamiu itu. Kondisi sekarang saat ini kan yang kena paling langsung berdampak krama. Sedangkan urusan adat, budaya yang kita jual agama Hindu ini singkirkan dulu. Kalau ketika LPD itu baru berkembang karena situasi bagus, itu betara micang suece terwentan gering. Nah, krama mampu melaksanakan kewajiban ini. Artinya usaha-usaha sehingga perbaikan pura dan lain sebagainya lancar dia. Upacara-upacara segede-gede bisa. Saat ini dengan pandemi COVID-19
COVID-19 iki. COVID-19 ya. Nah, ini memberi pelajaran buat kita. Salah satunya menekan biaya untuk adat budaya Yang di termasuk upacara agama yang kita tekan. Nggih, nggih. Nah, sehingga sekarang LPD Kedonganan berpikirnya untuk ke Krama, karena sekarang Krama dia berdampak langsung pawongannya ini. Karena dalam PCL di desa adat itu kan ada Sukerti Tata Pariangan, Sukerti Tata Pawongan, dan Sukerti Tata Palemahan. Dulu LPD 30 tahun sebelumnya, sampai 2019, Sukerti Tata Pariangan nih, termasuk adat budayanya di situ. Membangun pura, membangun ya, perbaikan, rehabilitasi ya, itu. Terus Mungkin Sukerti Tata Pawongan, karena tidak Sukerti Pawongannya niki, karena ada karena COVID, dompet, karena ekonomi secara nasional, dunia global terjadi. Nah, LPD melakukan terobosan. Terobosan apa? Pertama, meringankan beban Krama. Hingga punika, karena Krama-Krama yang dulunya membangkitkan LPD ini, sekarang kita kembalikan dalam bentuk dana-dana cadangan yang kita miliki. Nah, ini kita keluarkan untuk membantu Krama. Membantu Krama. Meringankan beban Krama. Ya, meringankan beban Krama itu. Itu lebih kurang 4 miliar ya, bentuknya sembako dan lain sebagainya. Itu dalam bentuk yang real. 4 miliar ya? Ya, karena sedangkan dalam bentuk penundaan pembayaran, nah seperti penundaan pembayaran pokok, penundaan pembayaran bunga, yang kita harapkan 3 bulan dulu, sekarang sampai sekarang. Krama masih ampura. Pasti diperpanjang berarti? Diperpanjang. Setelah 3 bulan Nah, diperpanjang. walaupun secara resmi kita tidak keluarkan keputusan. Tetapi psikologis Krama ternyata masih ini. Apalagi dengan peningkatan sekarang. Situasi COVID ini. Ya. Nah, kalau kita hitung dari situ terjadi tidak kemampuan dari 234 miliar kredit yang kita ini kan hampir 7 miliar, dan itu yang seharusnya menjadi target labda yang kita miliki di tahun 2020 ini. Lain hari normal kita udah posisi laba 8 miliar. 8 miliar harusnya gitu. Oh, harusnya. Tapi karena tidak normal karena COVID nih. Karena COVID ya kita lupakan dulu itu. Artinya karena dulu Krama yang memperkuat LPD ini, sekarang kita kembalikan. Nah, salah satu contoh mungkin kalau di hari biasa dia yang paling 3 kilo daging bawi ditambah dengan uang cash 50.000 dengan emas bakso, karena mereka akan bisa di situ berpoya-poya makan ya. Tapi mungkin beda. Nah, kita justru tambah malah ya. Tambah yang dengan beras 10 kilo plus voucher. Dulu bentuknya cash, mungkin bentuknya uang voucher. Tidak cash. Voucher. Nah, voucher yang bisa dipakai belanja. Iya. Nah, makanya dia ngarahkan nanti Dedane tolong sampunan mutumbasan lianan ring Krama duwe nih. Ngiring sarang tincapan niki Krama duwe usaha-usahanya nih. Itu kita sampaikan. Nah, sehingga voucher niki dia harus belanja di 150 warung yang ada dari di 6 Banjar yang di Kedonganan niki. Nah, mereka tukar. Nah, selanjutnya si dagang juga niki yang siapkan, seandainya dia kumpulin voucher, ada nak tempat belanja yang lebih murah nanti. Nah, kan dia siapkan warung grosir namanya Tekan. Tekan niki tenten Krama Adat Kedonganan. Yang punya Krama Adat Kedonganan. Nggih. Sudah punya grosir juga berarti ya. Nah, seram nih gitu lah. Grosir. Nah, itu yang bangkit dan bangunkan. Ini yang ini sudah kan sampai sejauh itu ya berpikir LPD luar biasa 2020. Karena kan makin kan kita berbicara, terus kita bicarakan orang, pesaing dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita lakukan? Nah, mesti Krama Adat Samian iki LPD Sejebak Bali harus melakukan itu. Kata kuncinya bisa tidak bisa pasti bisa lah. Pak Atut, kalau katakanlah ini strategi gitu ya yang sudah dilakukan di LPD. Ini idenya dari pemikiran sendiri atau mencontoh dari LPD yang lain, atau Pak Atut sendiri yang punya dengan tim sehingga berpikir sampai menyediakan voucher ini? Dia memang kadang-kadang agak itu ya. Ada terobosannya, memang ide original nih kayak senang melihat sesuatu yang baru. Nah, itu sama dengan ya, walaupun sering dikritik juga. Dia yang sering dikritik, termasuk teman-teman dia ngeritik. Itu ya. Tapi bagi dia enggak. Kalau ini dia lakukan demi kepentingan Krama Bali, bagi dia apapun itu dia akan lakukan. Dikritik apapun itu. Yang mudah-mudahan ini menjadi ide original. Siapa tahu sudah ada yang duluan yang masalahnya. Patut kan tidak mencontoh dari, tapi ini ide Patut sendiri. Bagaimana di LPD dari baca-baca kan biasa.
bagaimana kemudian benar juga ya dalam kondisi seperti ini yang lebih banyak dibangun adalah bagaimana tadi ya kesupertan Pawongan gitu ya, Ya, karena ini Pawongan, masyarakat seperti yang tadi paling Pawongan, terdampak. betul. Tapi persoalannya kemudian gini Pak Tut, sampai kapan gitu ya? Kalau kita nggak tahu nih pandemi ini akan berakhirnya kapan. Sudah punya planning nggak LPD Kedonganan ini sampai kapan akan kuat bertahan? Oh, kita ngikuti himbauan pemerintah ya. Mudah-mudahan sampai Desember. Kan dulu katanya sampai Juli, buka September. Kita ngikuti terus. Terus kalau masih ini kan alam, dan juga kita tidak bisa nyalahin siapa sekarang. Ini adalah alam dan global. Dan di Indonesia kan di lain juga itu kita harus sadar. Nah, tapi sisi lain karena Bali Harapan harus bangkit. Kita boleh menyalahkan dong, ini nyalahkan si A, si B, janganlah. Sama-sama bangkit ya. Bangkit masing-masing desa adat niki harus bangkit. Kuentan ya LPD kecil kasih manfaat, nyata kan ya. Kalau besar dia berikan yang lebih. Nah niki ada banyak lagi usaha-usaha lain. Tapi karena yang ring LPD, yang ngajak teman-teman di LPD Sejebak Bali 1433 dan yang lain ngiring bangkit, ngiring pendayakan sektor-sektor real yang ada. Sekarang Gubernur sudah memberikan sesuatu payung yang luar biasa. Perda 4 2019 pasal 60 mereka mengatur tentang Bupda dan LPD. Nah, kadang-kadang nama lagi dipermasalahkan. Janganlah. Desa ya. Kita harus yakin memang kita berbicara pecingkraman. Memang kita dari awal LPD itu ya pecingkraman. Artinya Pak Tut ingin mengatakan bahwa ayo bangkitkan perekonomian Bali dalam masa pandemi COVID ini melalui salah satunya LPD harus berperan penting gitu Pak Tut ya. Dan bentuknya bisa memberikan, tapi realnya sekarang Pak Tut, mungkin sisi kan sudah memberikan bantuan, ada keringanan juga. Tapi ada ide lain tidak yang kira-kira bagaimana LPD ini bisa membantu kebangkitan perekonomian Bali? Setuju. Makanya di yang pertama, yang data dulu. Di sini baru data awal data 150 warung. Dan dagang rujak, dagang tipat, dagang palen-palen, ya yang kita miliki. Yang dimiliki Kramo ya itu ya. Itu data dulu ya. Ada 150 ya. Ya karena dari database kita, yang kan kebetulan database Kramo adat kita sangat lengkap dari kelompok umur, dagang apa dan sebagainya. Itu kita miliki dan itu sifatnya sudah digital ya. Nanti kedepannya niki lewat karena mungkin kan HP sudah banyak dibeli oleh Kramo dari generasi muda mungkin kan itu termasuk cara pembayaran dia udah buatkan mungkin cara uang elektronik juga gitu. Ya KKM itu kartu Kramo Mipil. Kartu Kramo Mipil ini misi nomor artinya nomor Kramo nomor kayak KTP. Nah selanjutnya mereka nanti tapi sementara ini mereka bisa tukarkan di tekan di tempat tentang Kramo adat. Mudah-mudahan saking Bali TV bisa nyamperin kita nanti ngiring di tekan melihat Dumun. Itu dari 9 September baru sedikit ya. Kenapa bisa muncul ide itu ya? Karena nanti setelah yang selama ini kan kita zona nyaman ya. Betul. Kita sampai lupa yang harus kita hidupkan adalah sektor real ini. Kita harus sadar karena Kedonganan saking santainya. Karena 24 orang ikan bakar dan perbuatan lain nyaman dia. Saya sadar itu. Dan dia harus sadar gitu kan. Karena dari sana aja kita udah banyak. Karena multiplier effect daripada warung ikan bakar itu luar biasa. 24 warung ikan bakar itu. Itu awalnya kan berdiri tahun 2006. Aset LPD cuma 60. Itu yang menonjol. Itu yang menggerakkan ya. Menggerakkan. Itu pasal sehingga yang lain kecil gitu ya. Nah sekarang sadar jadinya. Hebat COVID ini menyadarkan kita semua. Salah satu mencari strategi yang lain. Ya berkah itu. Nah makanya muncullah strategi itu. Kita harus hidupkan dan kita buat grocernya nanti kita beli. Nanti mereka bisa jual lebih ini mendapatkan barang yang lebih murah. Baik. Karena waktu kita yang terbatas, mungkin ada penegasan kembali dari Pak Tut sebagai Ketua LPD Kedonganan dan juga saya kira ini bisa menginspirasi juga ya masyarakat yang lain. Ada yang mungkin disampaikan kepada sesama LPD di Bali dan masyarakat bagaimana menyiasati situasi kondisi COVID-19 ini sehingga peran LPD ini betul-betul real nanti ke depan untuk membantu ekonomi. Saya kira pertama untuk semeton tidak ring pengurus LPD Sejebak Bali ya ada 1433 dan Kramo dan Bendesa adat Sejebak Bali ada 1493. Pertama ya kondisi makin beniki kita harus taati kesehatan kita lah jaga kesehatan dengan baik
apa menjadi himbauan, ini harus kita ikuti. Yang kedua, bagi usaha, teman-teman yang ada di LPD Sibak Bali ini, mulailah melirik sektor-sektor yang ada 3 sektor di desa adat itu. Ada yang disebut dengan sektor primer, ada sekunder dan tersier. Karena masuk kita ke sektor primer, karena di masing-masing desa dia yakin kok pertanian masih, ya pertanian tidak kena COVID. Nah ini yang harus dibangkitkan. Bagaimana upaya sebagai seorang ketua LPD atau pengurus LPD dan Krama dan Perjuru untuk memaksimalkan itu, menghidupkan. Selanjutnya melakukan mengedukasi supaya dia pasarkan di lintas sejebak desa adat. Nah ini kita yang lakukan. Contoh ya, Tidang cari babi ini di Bawi ini ring Ayunan, ring Kabupaten Badung, desa adat Mengui ya, Ayunan. Itu kita kerjasama dari tahun sudah sampai 4 tahunan ini. Harganya itu dia peternak ini memiliki keyakinan pasti ada yang beli, sehingga peternak bergairah. Itu. Demikian juga dengan petani. Harus diyakinkan bahwa LPD harus mampu di situ memfasilitasi. Dana Krama ditempatkan di LPD. Selanjutnya LPD sebagai lembaga intermediasi harus berani juga memberikan kepada petani. Bentuknya apa? Di sektor primer dan sekundernya. Sekundernya ya mungkin pupuk apa. Karena sering kalau kita berbicara masalah petani, kita selalu di hilir. Harusnya di hulu. Hulunya apa? Pupuknya dulu benerin gitu. Nah, di desa adat harus berperan di sana. Berperan. Karena payungnya sudah ada. Yaitu Perda 4 2019 pasal 60. Namanya Bukda. Nanti dibangun namanya Baga Usaha Paduan Desa Adat. Sudah dibuatkan itu. Dan Kedonganan 2006 sudah melakukan itu. Nah, harapan dia Ring Sibak Bali sehingga Bali yang jaga dite, kerja, dan sejahtera bisa kita capai melalui membangkitkan LPD. Kenapa Mawinan? Karena tujuan penglingsir kita, pendahulu kita, Pak Profesor Dewages Mantrin dan Sane Lianan Dawag Nike dan dos minta dan jagat Bali puniki. Tujuannya nih kita tidak akan mungkin berpikir hanya dari sisi adat dan budaya. Karena bagaimanapun adat dan budaya untuk bisa dia menghasilkan sesuatu, untuk bisa kita mencapai yang namanya hubungan dengan Pariangan dengan baik. Ini sektor ekonominya harus kita jaga. Ekonomi adat dan budaya di Bali sudah ada sejak zaman dulu. Transaksi model ini sudah ada zaman dulu. Contoh mau uruk-uruk, nyingkremin ring suang banjar. Nah ini yang itu patut kita bangkitkan. Baik. Ya kita jangan terlalu modern boleh. Kita kolaborasikan sekarang. Baik. Terima kasih Pak Tet atas ide-ide, masukan dan apa yang sudah dilakukan ya. Ini real yang sudah dilakukan oleh LPD Kedonganan. Bagaimana berperannya LPD dalam sebagai lembaga mikro keuangan di tingkat desa adat ini sudah diwariskan sejak zaman Pak Ida Bagus Mantra. Ini memang bagaimana memadukan kepentingan ekonomi dengan kepentingan budaya adat Bali. Dan ketika masa Covid ini, LPD inilah yang harus berperan lebih kuat lagi untuk bagaimana membangkitkan perekonomian dengan kreativitas yang sudah dilakukan dan perlu dilakukan ke depannya. Saya kira demikian Bali Post Talk ya kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan apa yang terjadi di LPD Kedonganan ini bisa menginspirasi kita semua untuk segera membangkitkan kembali Bali dari keterpurukan akibat COVID-19 ini. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.